Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Jadi kemarin kan memang kalau banyak juga kemarin habis haji kan waktu itu saya kan janji mau kasih kabar. Saya dari kemarin banyak yang nanyain juga. Sebenarnya kalau untuk masalah perpolitikan saya nggak pernah bilang nggak mau, nggak pernah never say nggak pernah bilang enggak. Tapi mungkin sekarang saya masih berpikir aja untuk yang terbaiknya seperti apa. Untuk menentukannya kemana, kalau saya pasti sekarang ya lebih ke ini deh, lebih ke melihat dan mendukung teman-teman aja yang memang yang saya tahu niatnya baik untuk maju ke pemilihan kepala daerah. Jadi juga ada juga yang bilang katanya, wah Raffi ini kayaknya kalau untuk pilkada nih dibayar ini itu, sama sekali enggak. Saya tuh kadang pengen mau meluruskan itu juga. Saya benar-benar kalaupun untuk memilih siapa yang sosok itu ya saya yang pasti saya kenal, saya juga kenal baik, yang memang hati nurani saya. Jadi saya nggak pernah juga tuh karena diiming-imingin uang dukung ini, sama sekali enggak. Jadi pada kemarin sebelum haji kan saya janji mau kasih tahu, karena ada beberapa waktu itu sama Mas Diko di daerah Jawa Tengah, terus juga ada foto di Jawa Barat. Ya kalau itu kan bentuk aspirasi aja dari masyarakat ya, saya sih senang-senang aja. Tapi untuk sekarang saya kayaknya bukan saya bilang enggak mau maju, tapi ya yang terbaiknya kayaknya saya sekarang masih fokus untuk lebih tenang aja dulu, karena kayaknya juga masih panjang juga, masih sampai bulan Agustus kan pendaftaran dan lain-lain. Tapi yang pasti saya mendukung teman-teman memang punya visi misi dan niat baik untuk mengabdikan dirinya kepada daerahnya ataupun kepada masyarakat gitu. Ya seperti yang teman-teman tahu kan, yang lagi ramai diperbincangkan ada Marcel, ada juga ipar saya sendiri JJ untuk calon bupati di Bandung Barat, karena kebetulan saya juga asli Bandung Barat. Ya pasti saya dukung teman aja saya dukung, apalagi keluarga pasti saya akan dukung. Apalagi saya tahu JJ itu baik, karena dulu itu bukan dulu ya, kemarin saya tuh nawarin ke JJ, udah J, lu jadi komisarisnya gua aja deh di Rans, bilang gitu, udah santai aja, gajinya mah aman, oke. Nggak mau, JJ-nya mau, nggak, gue lebih mau mengabdikan diri ke masyarakat, mau mengindahkan keinginan almarhum bapaknya. Jadi saya tahu juga JJ orangnya tau lah, sabar, dia Masya Allah baik banget, dan saya juga tahu dia punya niat yang baik. Ini juga buat Marcel juga, ya saya dukung dia, dua-duanya saya dukung pakai hati. Jadi setiap kali saya yang dukung orang, saya selalu pakai hati gitu, bukan karena saya dibayar mereka ataupun enggak. Kadang juga kalau saya sama Marcel gitu ngobrol, ternyata dia punya visi yang baik gitu. Dia, setiap orang kan pasti punya masa lalu, saya juga punya masa lalu yang ada masa lalu yang nggak baik, ada masa lalu kita yang baik. Apapun itu kan semua jadi pembelajaran. Yang paling penting untuk kedepannya kita jadi lebih baik lagi. Itu aja. Dan saya lihat dari sosok mereka berdua ini, Marcel mencalonkan diri jadi wakil wali kota Tangsel. Ya saya tahu dia punya niat yang baik. Saya bisa mendoakan dia. Buat Kang JJ juga, JJ ya memang dia ipar saya, bukan nepotisme, bukan apa, tapi ya teman aja saya dukung, keluarga. Tapi ya itu saya pengen mematahkan, ada yang bilang, wah si Raffi ini apa sih jadi endorse politik? Enggak, saya dukung emang yang hati nurani saya mau dukung aja, gitu sih. Mungkin dari Marcel atau dari JJ atau dari teman-teman mau nanya sih. Mas Raffi, ini kan Mas Raffi. Haji. Iya Mbak. Haji. Sorry gue. Haji. PKB mengusulkan Das Lavina berpasangan dengan Bobi itu di Pilgub Sumut. Tanggapannya seperti apa? Majelis. Ya. Atau seperti apa? Sepertinya sih gini, kalau politik itu kan dinamis banget. Kemarin aku dipasangkan sama ini, wacana, ada pembahasan, Nagita juga, ya semuanya dinamis aja sih. Kalau mungkin diusung ataupun itu kan bisa menjadi salah satu aspirasi dari partainya ataupun apresiasi dari partainya, aspirasi dari masyarakat, apresiasi ataupun aspirasi dan apresiasi dari masyarakat. Ya kita berterima kasih, tapi masih belum ada pembicaraan yang lebih lagi.
Ya aku juga sama Nagita belum bicara banyak, tapi kalau Nagita sih sama aku tipenya, dia tidak pernah bilang tidak. Tapi untuk sekarang ini kita pun masih ya berdoa yang terbaik aja. Tapi udah komunikasi ke PKB itu? PKB sejauh ini atau seperti apa? Kalau komunikasi sama aku tuh apa ya, karena mungkin kemarin aku memang mendukung waktu capres itu kan, aku mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah dari situ tuh aku tuh tidak berpartai, aku sendiri tidak berpartai, Nagita tidak berpartai, tapi kita jadi punya jalin komunikasi yang baik dengan teman-teman di partai. Kayak kemarin waktu aku berangkat haji sama Nagita, kita ketemu sama petingginya PKB, kita ketemu sama petingginya Gerindra, kita ketemu juga sama petingginya PAN juga, ketemu juga sama petinggi banyak banget. Ya kita ngobrol banyak yang kita obrolin, tapi yang namanya politik itu jangankan 1 atau 2 bulan sebelum pemilihan ataupun pengukuhan, 1 menit sebelum itu terjadi aja masih bisa banyak perubahan. Jadi ya kalau Nagita sama aku, kita sekarang ini ya masih tenang-tenang. Tapi sejauh ini Mbak Gigi tertarik nggak untuk ikut kontestasi politik? Kayaknya harus dia ngomong sendiri sih. Jadi pasti buat Nagita, dia juga kaget-kaget juga. Lebih aku sama Nagita memang lebih aku yang aktif, ketemu sama teman-teman partai, membuka silaturahmi gitu. Kalau Nagita kan masih belum. Tapi ya aku nggak tahu juga. Tapi kalau masalah Nagita kayaknya ditanya sama dia langsung. Tapi aku tahu dia juga kalau apapun dia selalu mempertimbangkan semuanya masak-masak. Tapi biar nanti kalau ketemu dia kita tanya sama dia. Raffi, setuju nggak sih kira-kira Gigi terjun ke politik nih dari Raffi sendiri? Kalau saya sih masalah jalan hidup itu kita nggak pernah tahu ya. Mau saya, mau Nagita, mau Rafathar nanti, mau Ryanza nanti suatu hari, mau mereka jadi apa? Politikus, mereka jadi artis, mereka jadi pengusaha, mereka jadi atlet, apapun itu saya tidak pernah menutup dan tidak pernah bilang enggak untuk apapun. Jadi biarkan aja jalan hidup, tapi semuanya kita rencanakan sesuai dengan baik. Kalau Raffi sendiri kemantapan hati untuk terjun ke dunia politik itu jadi berapa persen? Intinya kalau saya sih dalam hidup, saya juga nggak pernah menyangka untuk bisa ada di titik ini. Jadi apapun langkah saya, pasti saya akan perhitungkan baik-baik. Yang paling penting mau kemanapun saya melangkahkan nanti, berarti itu adalah yang sudah saya mantapkan dan saya yakini saya kesana. Kalau dalam rangka akhirnya belum bilang kamu dimanfaatkan oleh beberapa artis dan beberapa orang-orang yang mungkin akhirnya sekarang jadi gitu, gimana sih kamu menanggapi hal-hal seperti itu? Saya nggak pernah merasa dimanfaatkan sama siapapun, karena siapa yang saya dukung, siapa yang saya pilih itu adalah sesuai dengan hati nurani saya. Jadi orang mau bilang wah Raffi dimanfaatin, ya kan yang ngerasain saya. Walaupun saya seneng kok kalau memang yang saya yakini dia mampu, saya suka dengan caranya dia, memang sesuai hati saya, dia mau menang, alhamdulillah. Dia menang ya alhamdulillah. Saya ikut senang gitu aja. Jadi saya nggak merasa dimanfaatkan oleh siapapun, karena saya tahu diri saya, yang paling tahu diri saya sendiri.